Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, di mana mahasiswa dituntut untuk menjelaskan 10 poin yang telah ditentukan. Baik, saya masuk saja pada poin yang pertama. Materi atau poin yang pertama itu adalah hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Hukum itu adalah perangkat aturan yang bersifat mengikat, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hukum berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum sebagai sarana pembangunan. Menurut teori Mukhtar Kasatmuja, hukum adalah sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Artinya, hukum digunakan untuk mengatur arah pembangunan nasional, mengubah perilaku masyarakat, dan mendukung terciptanya ketertiban dan stabilitas sosial. Kesejahteraan umum. Hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan negara, yaitu keadilan sosial, pelayanan publik yang baik, dan perlindungan hak warga negara. Artinya, hukum bukan hanya aturan, tetapi alat untuk mencapai kemakmuran nasional. Materi yang kedua itu ada politik hukum. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Politik hukum itu adalah kebijakan tentang dasar negara mengenai arah pembangunan hukum, nilai-nilai yang hendak dicapai, pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Unsur politik hukum ada 3. Yang pertama itu kebijakan pembentukan hukum, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan pembaruan hukum. Contoh politik hukum di Indonesia yaitu pembaruan KUHP 2022, reformasi sistem peradilan pidana, dan penguatan pemberantasan korupsi. Baik, kita langsung masuk saja pada materi yang ketiga, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Urutannya yaitu dari yang paling tinggi yang paling rendah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR atau TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada pemerintahan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada pemerintahan daerah kota atau kabupaten. Asas hierarki yang pertama, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Jikalau ada konflik, yang lebih tinggilah yang berlaku. Baik, masuk saja pada materi yang keempat, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ada 5. Yang pertama ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, penegasan, dan pengundangan. Asas pembentukan peraturan yang baik itu yaitu keadilan, kejelasan rumusan, keserasian, dan dapat dilaksanakan. Legal drafting merupakan teknik menyusun peraturan agar jelas, tidak multitafsir, dan sistematis. Baik, kita masuk saja pada materi yang kelima, yaitu penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum, proses untuk memastikan hukum berjalan sesuai aturan lembaga, yaitu polisi, jaksa, KPK, dan pengadilan. Permasalahan utamanya yaitu korupsi dan mafia peradilan, tumpang tindih aturan, kurangnya independensi hakim, dan sumber daya aparat kurang profesional. Dampaknya kurangnya kepercayaan publik, ketidakpastian hukum, dan peningkatan konflik sosial. Baik, kita masuk saja pada materi yang keenam, yaitu sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Yang pertama kita mulai dari litigasi terlebih dahulu, yaitu melalui pengadilan. Contohnya yaitu peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan agama, dan Mahkamah Konstitusi. Keunggulan dari hukum litigasi ini adalah putusannya adalah final, memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kelemahannya yaitu prosesnya lama, biayanya tinggi, dan formalitasnya sangat ketat. Selanjutnya ada non-litigasi atau hukum non-litigasi, yaitu berada di luar pengadilan. Contohnya yaitu mediasi, penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, tetapi dia tidak memutuskan. Ada arbitrase, yaitu pihak ketiga itu memberikan keputusan, dan negosiasi, yaitu antar pihak yang berkonflik. Keunggulannya lebih cepat, murah, dan fleksibel. Baik, kita masuk saja pada materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh itu ada hukum acara dan jenis-jenisnya. Hukum acara adalah tata cara menyelesaikan perkara di pengadilan. Macam-macam hukum perkara ada 6. Yang pertama, hukum acara pidana,
atau KUHP, yang kedua hukum acara perdata, yang ketiga hukum acara peradilan agama, yang keempat adalah hukum acara tata usaha negara, yang kelima hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang keenam hukum acara arbitrase. Baik, kita masuk saja pada materi yang ke-8, yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Prinsip kekuasaan kehakiman yaitu independen, bebas dari campur tangan, profesional, dan akuntabilitas. Baik, kita masuk saja pada materi yang ke-9, yaitu pembuktian dalam hukum. Pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang benar tidaknya suatu peristiwa hukum. Tujuan pembuktian adalah menegakkan kebenaran, memberikan kepastian hukum, dan mencari keadilan bagi pihak-pihak. Beban pembuktian dalam perdata yaitu pihak yang mendalilkan dalam pidana, penuntut umum, ada pengecualian tindak pidana korupsi atau pembuktian terbalik terbatas. Baik, kita masuk saja pada materi yang 10, yaitu alat bukti. Menurut KUHP dan Undang-Undang ITE, alat bukti meliputi yang pertama itu ada keterangan saksi. Keterangan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu secara sendiri. Yang kedua ada keterangan ahli, orang yang berpendapat berkeahlian khusus seperti dokter forensik dan auditor. Yang ketiga itu ada surat, baik dokumen resmi ataupun non resmi yang menguatkan fakta. Yang keempat itu ada petunjuk peristiwa atau keadaan yang saling berhubungan. Yang kelima itu ada keterangan terdakwa, penjelasan terdakwa dalam sidang. Dan yang ketujuh itu ada alat bukti elektronik seperti email, rekaman, CCTV, data digital, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu materi dari singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman semuanya. Banyak maaf apabila ada kata kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.